Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, seiring dengan permulaan tahun liturgi yang baru, suasana liturgi juga dipengaruhi di dalamnya. Warna liturgi mulai berubah dari yang masa biasa warna hijau ke warna ungu. Lagu-lagu juga diwarnai dengan kesenduan, dan juga suasana kita mungkin juga agak sendu, apalagi hujan seperti ini. Yang jelas, masa Advent itu memberikan sesuatu yang berbeda dari masa biasa. Mengapa berbeda? Sederhana, masa Advent karena kita mau menantikan. Menantikan siapa? Menantikan Mesias yang akan lahir bagi kita. Penantian ini memiliki dua makna besar. Penantian yang selalu kita pahami bahwa Advent adalah masa penantian untuk kedatangan Yesus pada hari Natal. Itu benar. Tetapi juga masa penantian itu bermakna lebih jauh lagi, yakni penantian akan kedatangan Tuhan kedua kalinya di akhir zaman. Maka kalau kita cermati bacaan-bacaan yang akan dikemukakan dalam 4 masa ini, 4 minggu Advent ini, minggu Advent pertama dan kedua lebih dikemukakan perihal kedatangan anak manusia, putra manusia, yakni Yesus sendiri pada akhir zaman untuk mengadili manusia dan bumi ini. Karena itu nuansa bacaan pun, terutama bacaan Injil, lebih membuat kita agak sedikit khawatir, menggoncangkan dengan lukisan peristiwa-peristiwa alam semesta. Sementara minggu Advent ketiga dan keempat, nuansa bacaan lebih difokuskan pada penantian kedatangan Yesus pada peristiwa Natal. Saudara-saudari, bacaan hari ini pada minggu Advent pertama melukiskan peristiwa alam semesta. Maka agaknya ada sedikit konflik kalau mau dikatakan, kalau masa Advent, masa kegembiraan, masa sukacita untuk menantikan Tuhan yang akan datang kepada kita, tetapi mengapa justru bacaan Injil hari ini melukiskan peristiwa yang membuat kita khawatir, menggoncangkan kita, bahkan menakutkan kita. Lihatlah apa yang dilukiskan oleh Lukas dalam Injilnya. Akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, karena sesuatu yang menimpa bumi ini. Bukankah pelukisan ini membuat kita takut, khawatir, dan goncang dengan hidup? Tetapi Lukas dalam Injilnya hari ini tidak hendak membuat kita hidup dalam ketakutan. Yesus sendiri mau melukiskan melalui peristiwa alam semesta ini bagaimana kekuasaan kedatangan putra manusia ke bumi ini untuk mengadili dan menyelamatkan kita. Peristiwa alam kosmos ini hanya sebagai sarana pengajaran Yesus, pelukisan Yesus, bahwa kedatangannya pada hari kedua terakhir, kedatangan kedua nanti pada akhir zaman, mau melukiskan bagaimana kuat kuasa Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia. Maka alam digunakan sebagai pelukisan yang maha agung
datang menghampiri hidup kita. Kemudian Yesus setelah melukiskan peristiwa alam, memberikan ajaran lebih jelas lagi. Karena itulah, agar peristiwa alam yang dilukiskan ini tidak menakutkan, tidak membuatmu khawatir, maka apa yang harus dibuat di sana? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pelukisan ini memang mengacu pada hari terakhir, masa eskatologis, hari kiamat ketika dunia dihancurkan, umat manusia habis dan sebagainya. Tetapi dalam bacaan-bacaan sebelumnya, Yesus tetap mengingatkan setiap orang untuk waspada, siap siaga dan waspada. Karena setiap kita tidak tahu kapan waktunya akan datang. Malaikat tidak tahu, bahkan Yesus pun tidak tahu. Hanya Allah Bapa yang tahu kapan hari itu akan datang. Yesus dengan bijaksana hanya mengingatkan setiap kita untuk berjaga-jaga dan waspada. Kita bisa analogikan, kalau kita tahu kapan pencuri akan datang, pastilah kita akan berjaga semalam suntuk. Persoalannya, kita tidak tahu kapan jadwal maling akan datang. Maka sederhananya berjaga-jaga entah kapanpun. Kalau kita berspekulasi, oh hari ini maling tidak datang, besok saja baru berjaga. Tiba-tiba maling punya jadwal hari ini, maka kita akan kecolongan. Maka sederhananya, berjaga-jaga dan berdoalah. Apa maksudnya berjaga-jaga dan berdoalah? Berjaga-jaga itu berarti kita siap siaga. Kesiapsiagaan dalam menantikan Tuhan itu mesti diisi dengan segala sesuatu yang ada. Dengan tugas kita, tanggung jawab kita, pekerjaan kita, dan kita meneruskan hidup perjalanan kita sebagaimana mestinya. Rasul Paulus dalam surat yang pertama kepada jemaat di Tesalonika mengingatkan kita untuk memaknai hidup itu dengan lebih berarti, bukan tenggelam dalam kesibukan duniawi belaka, melainkan kita menyiapkan diri dalam kekudusan, dalam kebaikan, dalam tuntutan cinta, agar hari Tuhan datang kepada kita, kita sudah siap sedia, tidak ketakutan, tidak khawatir, dan pasrah. Kedatangan Tuhan sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Yeremia mengingatkan kita dalam bacaan pertama tadi bahwa kedatangan Tuhan itu membawa dan menegakkan keadilan serta kebenaran di bumi ini. Maka kedatangan Anak Manusia merujuk pada Yesus sendiri. Kalau demikian, bukankah kedatangan tunas keadilan itu semestinya membawa kekuatan kepada kita, sukacita, kebahagiaan? Tetapi untuk mendapatkan sukacita dan kebahagiaan itu, dari setiap kita dituntut kesiapsediaan, berjaga-jaga, mengisi hidup dengan lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Yesus tidak hendak membuat kita takut, tidak hendak membuat kita khawatir dengan apa yang dilukiskan ini. Yesus mau mengajak kita untuk siap sedia, meneruskan hidup, menata hidup, dan terus-menerus melakukan kebaikan. Siap siaga dan berdoa itu mesti dinyatakan bukan saja dalam doa-doa yang biasa kita lakukan, tetapi bersiap siaga dan berdoa berarti kita menyerahkan hidup kepada Tuhan dan kita melaksanakan tugas dan hidup kemanusiaan kita sebagaimana mestinya.
dan pada akhirnya membuahkan hasil dalam rasa empati dan kepedulian pada tangis dan duka derita sesama kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, Advent, masa penantian, mengajak kita kembali bukan saja mempersiapkan peristiwa Natal, Tuhan yang menjelma menjadi manusia yang kita rayakan setiap tahun, tetapi lebih dari itu, kita diajak untuk mempersiapkan hidup kita, meneruskan hidup kita, menyongsong kedatangan Tuhan di akhir nanti, dalam setiap hidup kita dan dalam hari eskatologis yang akan dialami oleh setiap insan di bumi ini. Amin.